Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Siang, Bu. Siang, Bu. Baik, sudah banyak yang bergabung di Zoom. Saya akan cek dulu untuk kelompok presenter. Yang pertama, Marta Lucitania. Marta sudah bergabung? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Aprian Dayu? Ada, Bu. Oke. Francisca Koni? Saya, Bu. Maria Satya? Saya, Bu. Oke, berarti sudah lengkap ya dari kelompok presenter. Kemudian kelompok pembahas, siapa? Saya, Bu. Oke, Putri. Dengan siapa saja, Put? Ada Silvi, terus Grace sama Alfi ya, Bu. Oke, Putri, Sylvia, Grace, sama Altia ya. Yang akan menjadi moderator hari ini siapa? Saya. Putri ya. Putri. Iya, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang contextual teaching and learning dan juga realistic mathematics education. Nah, Putri yang akan menjadi moderator hari ini. Seperti biasa ya, Put. Nanti ada sesi tambahan dari pembahas, kemudian penjelasan dari materi, hal-hal pokok saja, tanya jawab seperlunya gitu ya, sampai waktunya habis selama 2 SKS gitu. Oke, Putri? Ya, masih di mute. Oke. Baik, Put, silahkan dipimpin diskusinya. Baik, sebelumnya teman-teman, saya akan memandu diskusi pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan secara universal, jadi kepada teman-teman dipersilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasanya, diskusi ini kita buka dengan pemateri menyampaikan poin-poin penting dari makalah. Silakan kepada pemateri untuk menyampaikan poin-poin pentingnya. Baik, saya akan memulai menyampaikan materi. Yang pertama tentang pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa dituntut menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, siswa akan lebih memahami dan lebih memaknai pengetahuan tersebut. Setelah itu 7 komponen CTL. Yang pertama, konstruksivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dayu. Selanjutnya itu ada pemodelan, kemudian refleksi, yang terakhir itu ada penilaian otentik. Kemudian karakteristik dari pendekatan kontekstual itu ada 8. Yang pertama itu melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua itu melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Yang ketiga itu belajar yang diatur sendiri. Yang keempat itu bekerja sama. Yang kelima itu berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam itu mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Yang ketujuh itu mencapai standar yang tinggi. Yang kedelapan itu menggunakan penilaian autentik. Selanjutnya akan dilanjutkan Johnny. Baik, selanjutnya saya tentang prinsip CTL. Yang pertama yaitu keterkaitan. Yang kedua, pengalaman langsung. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, alih pengetahuan. Yang kelima, kerjasama. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran. Lalu
pendekatan realistik atau realistic mathematics education. Realistic mathematics education merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang berusaha memanfaatkan realitas untuk memperlancar proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pendekatan realistik. Itu ada 5 karakteristik. Yang pertama, konteks pada dunia nyata. Yang kedua, model-model yang menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal atau rumus. Yang ketiga, produksi dan konstruksi siswa mengaitkan sesama topik di dalam matematika. Yang keempat, penggunaan metode interaktif dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, keterkaitan menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. Dan selanjutnya ada prinsip dari pendekatan realistik. Yang pertama, ada menemukan kembali secara terbimbing. Yang kedua, matematisasi progresif. Yang ketiga, fenomenologi didaktik. Dan yang keempat, membangun sendiri model. Dan langkah-langkah dari pendekatan realistik itu sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Yang kedua, memberikan penjelasan secara singkat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Demikian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok pemateri yang sudah menyampaikan poin-poin penting. Kemudian kami akan melanjutkan ke pembahas. Untuk saya menambahkan sedikit, bukan menambahkan, tapi lebih ke saya menemukan sumber lain dari prinsip-prinsip realistik mathematics education. Itu menurut Graffi-Mejier tahun 1994, itu terdapat prinsip utama RME, yaitu tadi dari kelompok pemateri itu menyebutkan ada 4 ya, Laras. Tapi di makalahnya hanya terdapat 3. Nah, di makalah itu ada guided reinvention atau menemukan kembali progressive mathematization atau matematisasi progresif. Yang ketiga, deduktif fenomena. Nah, kalau saya menemukan ada 3. Yang pertama, guided reinvitation. Nah, di dalam guided reinvitation ini sudah yang kedua ini, matematisasi. Jadi, matematisasi ini masuk ke guided reinvitation. Terdapat 2, yaitu matematisasi horizontal. Itu maksudnya adalah proses penalaran dari dunia nyata ke dalam simbol-simbol matematika. Nah, contoh kegiatannya itu seperti merumuskan atau memvisualisasikan masalah dalam dunia nyata ke dalam masalah matematika atau simbol matematika. Nah, yang kedua itu ada matematisasi vertikal. Matematisasi vertikal ini adalah proses penalaran yang terjadi di dalam sistematika itu sendiri. Contohnya itu menyelesaikan soal matematika atau mengaitkan antar konsep matematika dan menerapkan rumus-rumus pada matematika. Yang kedua, poin yang kedua dari prinsip RME ini, didaktikal atau fenomena didaktis. Materi yang sudah disampaikan. Dan yang ketiga juga sama, yaitu self-developed model atau mengembangkan model-model sendiri. Selanjutnya, dari kelompok ada yang ingin menambahkan lagi? Dipersilahkan. Selamat siang, Bunda dan teman-teman. Saya dari kelompok membahas ingin menambahkan di makalah kelompok pemateri, di situ belum terdapat langkah-langkah pendekatan CTL. Jadi saya menambahkan itu. Jadi langkah-langkah pendekatan CTL menurut Rusman sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan lebih bermakna. Apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan dimilikinya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry
untuk semua topik yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar sendiri melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghadirkan model. Sebagai contoh, pembelajaran bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Melakukan pembelajaran yang telah dilakukan. 6. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan sebenarnya pada setiap siswa. Terima kasih. Terima kasih, Silvi. Selanjutnya, ada kelompok yang menambahkan? Dipersilahkan. Selamat siang, Bu Mada dan teman-teman. Saya cuma menambahkan yang penjabaran tentang karakteristik RME. Di makalah, teman-teman menyebutkan 5 karakteristik RME, cuma tidak dijabarin. Yang pertama itu konteks nyata, yaitu berikut menunjukkan 2 proses matematis yang berupa siklus di mana dunia nyata tidak hanya sebagai sumber matematis, tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali matematika. Konsep matematisasi de Lange 1987 dalam RME pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual sehingga memungkinkan mereka menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Yang kedua itu penggunaan model dan simbol untuk matematika progresif. Istilah berkaitan dengan model situasi dan model matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri atau self models. Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika formal ke matematika informal. Kemudian penggunaan kontribusi siswa Strifeln 1991 menekankan pada bahwa dengan pembuatan produksi bebas, siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Kemudian yang keempat, aktivitas. Interaksi antar siswa dengan guru merupakan hal yang mendasar dalam RME. Secara eksplisit, bentuk-bentuk interaksi yang berupa negasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pernyataan, atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa. Dan yang kelima, yaitu keterkaitan. Dalam RME, pengintegrasian unit-unit matematika adalah esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan dengan, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah. Itu saja. Terima kasih, Grace. Selanjutnya, bahan. Sedikit saya akan menambahkan terkait 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran kontekstual menurut Zahorik. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan baru seluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Untuk yang ketiga, pemahaman yaitu dengan cara menyusun konsep sementara, melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan atau validasi, dan atas dasar tanggapan itu, dan konsep direvisi dan dikembangkan. Untuk yang selanjutnya, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Untuk yang terakhir, yaitu melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Sudah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Altia atas tambahannya. Baik, kita sudah memasuki sesi pembahasan dari makalah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya,
biar lebih nyaman, nanti kalau misalkan ada yang mau tanya bisa raise hand dulu, pakai fitur raise hand ya, takutnya nanti kalau ada yang mau tanya barengan, jadi bingung. Jadi ini akan saya berikan penanya, dipersilahkan. Oh ya, nanti kalau ada yang mau bertanya, minta tolong untuk dituliskan ke chat juga ya, teman. Terima kasih. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, sudah ada penanya, Kevin. Dipersilahkan Kevin menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Menurut kelompok pemateri, apakah pendekatan CTL dan RME ini dapat diterapkan pada semua materi matematika, baik SMP maupun SMA, dan berikan alasannya. Kemudian, menurut pemateri juga, materi apa sih yang paling cocok atau yang paling pas untuk penerapan pendekatan CTL dan RME ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Untuk pemateri, apakah sudah bisa memahami pertanyaan dari Kevin? Kalau sudah bisa langsung menjawab. Silahkan, nanti kalau sudah siap bisa langsung on mikrofon aja ya teman-teman. Selanjutnya, persilahkan dari Dede. Silahkan Dede. Komponen CTL terdapat pemodelan. Nah, pada pemodelan dijelaskan bahwa dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan perlu adanya model yang perlu ditiru oleh siswa. Model tersebut dapat dilakukan oleh seorang guru, siswa, atau orang luar. Nah, pertanyaan saya, model seperti apakah yang dimaksud dalam pembelajaran ini? Atau dapat dikatakan contoh konkret dari pemodelan ini. Kemudian, dijelaskan pula bahwa model dapat didatangkan dari luar. Siapakah yang dapat menjadi model yang datang dari luar ini? Terima kasih Dede atas pertanyaannya. Jangan lupa ya teman-teman untuk menulis di chat agar nanti bisa dilihat lagi oleh pemateri. Selanjutnya penanya yang ketiga dari silahkan Kalista. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Jadi di dalam CTL itu kan terdapat komponen berupa questioning kan atau bertanya. Nah, setelah saya melihat baik di SD sampai SMA, bahkan sampai saat perguruan tinggi pun banyak siswa yang kurang aktif dalam bertanya di kelas. Nah, alasannya bermacam-macam. Mungkin karena mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan, ataupun mereka takut bertanya karena dalam bertanya. Nah, bagaimana tips dari teman-teman sebagai calon pendidik agar bisa membentuk siswa yang aktif dalam bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kalista atas pertanyaannya. Dan juga ya di chat Kalista. Baik. Baik, apakah dari pemateri sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Kevin yang tentang pendekatan yang cocok. Pendekatan CTL dan RME dapat diterapkan di jenjang SMP dan SMA dan materi apa digunakan. Nah, kalau di pendekatan CTL dan RME ini tidak memiliki jenjang, misalkan pendekatan CTL dan RME ini khusus di jenjang SD
Itu tidak, karena semua jenjang ini bisa menggunakan pendekatan kontekstual dan juga pendekatan realistik ini sendiri. Karena dari kalau misalkan pendekatan realistik itu kan mengarah kepada pembelajaran matematika itu sendiri, lebih khusus pendekatannya. Sedangkan kalau yang kontekstual itu bisa digunakan di pembelajaran, di semua pembelajaran dan juga di semua jenjang. Nah, untuk menurut kelompok, semua materi bisa menggunakan pendekatan ini, seperti contohnya pecahan. Nah, di dalam pecahan ini, misalkan materi pecahan ini, guru materi dengan konteks nyata, misalkan seperti guru menyuruh untuk membagi sebuah besar di 4 persegi, misalkan dari 1 persegi dibuat menjadi 4 persegi. Nah, di sini nanti guru mengajak siswa untuk perlahan-lahan mengaitkan sedang dipelajari materi pecahan dalam konteks maksud saya mengaitkan konteks dari kehidupan nyata ke konteks pecahan. Mungkin dari teman-teman pembahas bisa melanjutkan dari saya. Kalau dari saya mau menambahkan tadi tentang yang apakah pendekatan dan RM itu bisa dipakai di semua jenjang? Kalau menurut saya sendiri bisa di semua jenjang. Cuman yang bedain itu seberapa tinggi tingkat kesulitannya. Jadi mungkin kalau misalnya di SD masih menggunakan apa yang ada di sekitar kita tuh yang lebih sederhana. Terus di SMP itu lebih meningkat, nanti di SMA juga lebih meningkat. Nah, terus saya juga memberikan satu contoh, kalau tadi kan pecahan. Nah, kalau yang saya alamin sendiri itu ketika waktu SMA, itu kebetulan sedang mempelajari materi bangun ruang, luas penemuan bangun ruang. Nah, kita diajak oleh guru untuk melihat ruangan yang ada di sekeliling kita, bentuk ruangan dari situ, kemudian dikaitkan dengan materi luas permukaan bangun ruang itu sendiri. Kalau dari saya itu, apakah teman-teman pemateri ada yang mau menambahkan kembali? Bagaimana oleh pemateri, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Cita dan Laras? Kalau dari cukup sih. Oke, Dayu, dari yang lain? Oke, udah cukup ya. Jadi, Kevin, bagaimana jawaban dari Cita dan Laras? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Saya ingin menanggapi sedikit. Aku pengen mengkonfirmasi lagi. Tadi Laras sepertinya mengatakan semua materi dapat diterapkan di pendekatan CTL dan RME ya, begitu ya Laras? Iya, Vin. Iya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah benar bisa di semua materi? Gimana kalau seandainya matriks dan limit itu dibawa ke dalam pendekatan kontekstual dan RME? Begitu. Silahkan untuk ditanggapi kembali dari tanggapannya Kevin. Dari atau dari Dede yang sudah siap untuk disampaikan, dipersilahkan teman-teman pemateri.
Atau dari kelompok pembahas mungkin ada yang mau membantu pertanyaan dari Kevin dan Kalista serta Dede? Atau menanggapi punya Kevin, kalau misalkan ada yang mau menambahkan dari kelompok pembahas, dipersilahkan ya. Mencoba menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Kalista itu kan bagaimana untuk siswa yang tahu yang tinggi. Sebagai seorang pendidik, kita tuh harus lebih kreatif dalam membentuk suatu pembelajaran yang di kelas. Jadi lebih menarik bagi siswa. Nah, setelah itu kalau misalnya siswanya jarang bertanya atau kurang aktif, menurut saya mungkin di awal guru seperti memberikan seperti langsung ditunjuk. Jadi kan mau nggak mau siswa harus bertanya. Dari situ nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi siswa tuh bakalan terbiasa untuk bertanya. Nah, kalau dari saya seperti itu. Kemudian bisa juga guru memberi reward kepada para siswanya, misalnya kayak nilai tambahan lah, atau semacam reward gitu supaya lebih menarik siswanya. Mungkin dari teman-teman pemateri ada yang mau menambahkan? Aku mau menambahkan sedikit. Dari pendapat kita tadi menurutku udah gimana ya, udah melengkapi. Cuman yang membuat suasana kelas itu lebih menarik. Nah itu Mas, menurutku ya, biasanya kalau misalnya murid itu ngerasa nyaman dengan situasi kelas, biasa dia akan lebih aktif. Untuk pengalamanku sendiri, soalnya biasanya misalnya guru yang mengajar itu membuat itu malahan mereka lebih memilih diam. Jadi dalam membuat situasi kelas ini jadi nyaman, bisa aja diselipkan misalnya gurauan. Nah contohnya misalnya nih kan, pas ada gurauan kan, atau kita lagi fokus belajar, kemudian ada yang ketawa. Nah di situ kita bisa selipkan, ada yang lucu ya gitu kan, terus ya udah kita ketawa dulu sama-sama misalnya gitu kan. Nah kemudian selesai ketawa ditanya nih, udah puas ketawanya? Kalau udah kita lanjutkan lagi ya. Nah gitu untuk kelas aman bagi para siswa. Saya juga ingin memberikan tambahan sedikit. Mungkin bisa juga guru memberikan guru yang bertanya balik kepada siswa agar siswa aktif, misalkan seperti guru memberikan pertanyaan kritis, misalkan dalam kelas ini siswanya nggak aktif. Nah, salah satu cara
memberikan pertanyaan kembali kepada siswa agar siswanya itu lebih aktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa pada penyelesaian dari materi yang sedang dipelajari. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok materi yang sudah menyampaikan jawabannya. Kepada Kalista, jawabannya sudah cukup bisa diterima, Kalista? Iya, jadi kalau saya simpulkan berarti caranya itu dari guru sendiri untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, misalnya karena menyukai gurunya maka siswa untuk lebih aktif. Satunya lagi saat muridnya pasif, gurunya berusaha untuk mancing keaktifan siswanya dengan bertanya seperti itu. Ya, bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kalista. Pertanyaan Dede, apakah kelompok pemateri sudah siap untuk menyampaikan jawabannya? Ya, dipersilahkan. Baik, saya menjawab pertanyaan Dede. Pemodelan yang dimaksud dalam pembelajaran ini, guru memberi contoh atau memberi rambu-rambu agar ditiru oleh siswa. Contohnya menurut saya, jika dalam pengerjaan soal matematika, gurunya memberi contoh salah satu soal untuk dikerjakan bersama. Jadi, cara pengerjaannya. Mungkin ada rekan yang lain yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Coni atas jawabannya. Dari kelompok pemateri, apakah ada tambahan? Mungkin bisa juga dengan menggunakan media. Misalkan ingin belajar tentang bangun ruang, nah guru bisa membuat model pembelajaran dengan alat bantu seperti media. Misalkan guru membawa kayak kotak gitu, kotak berupa bangun kubus. Nah, guru juga bisa membawa seperti itu. Juga kalau untuk model yang dari luar, mungkin guru bisa yang memahami materi ini, agar anak juga mudah lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Mungkin dari teman pemateri menambahkan. Terima kasih tambahannya. Apakah dari kelompok pemateri masih ada tambahan lain? Sudah. Baik. Kepada Dede, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Dede? Baik, terima kasih Putri dan pemateri sudah menjawab. Baik, terima kasih kembali Dede. Selanjutnya, apakah tadi tanggapan Kevin ditanggapi kembali? Untuk pertanyaan Kevin yang selanjutnya, kami lagi berdiskusi, Put. Baik, Laras.
Untuk menghemat waktu, apakah kita buka pertanyaan untuk sesi kedua saja ya? Bagaimana? Boleh, Put. Nggak apa-apa, Put. Oke, baik. Sembari kelompok pemateri memikirkan tanggapan lagi untuk akan saya buka untuk sesi kedua. Pertanyaannya diberikan 3 kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan ya. Greta, apakah Greta ingin bertanya? Iya, Putri. Maaf, sebelumnya chatnya sudah masuk duluan sebelum saya bertanya karena kepencet. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Ya. ingin bertanya tentang tanggapan Dayu tadi mengenai bagaimana cara mencairkan mencairkan situasi di kelas agar gurunya juga. Nah, kalau semisal kita mencairkan dengan membuat lelucon atau membuat agar siswanya juga tertawa. Nah, bagaimana caranya mengatasi siswa yang sulit diatur jika misal nih, karena yang Dayu berikan tadi itu, tanggapan yang Dayu berikan itu menurut pengalaman saya karena banyak siswa yang tidak bisa diatur sehingga lelucon yang diberikan itu membuat siswa itu tidak takut dengan gurunya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Greta atas pertanyaan yang juga mengalami hal tersebut ya, ketika guru menyampaikan lelucon malah jadi kayak siswanya lupa dengan begitu. Saya juga sering seperti itu. Jadi malah asik teman-teman. Iya, Silakan benar untuk itu. pemateri. Silakan untuk pemateri jika ingin menyampaikan jawabannya. Langsung aja ya. Oh iya. Nah, sebentar Dayu. Oh iya ya. Ini mau lanjut ke pertanyaan yang kedua dan ketiga atau mau langsung dijawab dulu ya? Sebaiknya ke pertanyaan ketiga dulu ya, Dayu, disimpan dulu untuk tanggapannya. Oh iya iya. Iya. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga di sesi kedua, dipersilahkan. Iya, sudah ada JJ ingin bertanya. Silahkan JJ. Putri, mohon maaf sebelumnya saya mau bahas apa? Sudah, J. Jadi saya mau bertanya, sistem pendidikan sekarang itu kan pakai HOTS ya, Higher Thinking Skill. Nah, menurut kelompok kalian, proses-proses apa aja sih dalam mengintegrasikan HOTS itu sendiri ke dalam contextual teaching and learning maupun ke dalam realistic mathematics education? Gitu aja dari pertanyaan aku. Terima kasih. Terima kasih JJ atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir.
Baik, saya beri waktu 1 menit lagi. Kalau misalkan tidak ada penanya, akan dilanjutkan untuk jawaban yang akan disampaikan oleh pemateri ya teman-teman. Untuk menyingkat waktu soalnya udah jam 2 ini. Baik, sudah 1 menit ya teman-teman. Jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti untuk sesi kedua hanya ada dua penanya ya teman-teman. Untuk kelompok pemateri, jika sudah siap untuk menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Aku mau jawab punya Greta tadi. Baik, dipersilahkan Dayu. Ini dari pengalamanku sendiri ya, pengalamanku sendiri. Itu biasanya kalau misalnya guru itu membuat siswanya suka dengan pelajaran itu, pasti apapun yang dibilang gurunya pasti akan diikuti. Nah, gimana misalnya emang kayak kata Greta tadi kan, misalnya walaupun banyak murid yang suka gitu kan, tapi masih ada murid yang enggak mau dengarkan. Nah, itu kan tadi kan aku udah jelaskan. Tadi contohnya itu biarkan sama-sama ketawa dulu. Nanti kan biasa terus itu biasanya nanti puas sendiri. Puas sendiri. Maksudnya nanti bisa kepikiran itu yang lucu apa sih jadinya gitu loh. Jadi dengan kita guru misalnya bilang tadi kan, yuk kita ketawa sama-sama aja dulu. Nah, ketawa kan nih, ketawa sama-sama. Nah, terus udah mulai reda nih, udah mulai reda. Nah, kita tanya, udah puas kan ketawanya? Kita balik lagi fokus belajar ya. Nah, itu kan karena udah bosan dengan ketawa tadi. Terus kepikiran apa sih yang lucu dari yang tadi itu. Nah, itu bisa balik lagi ke fokus ke pembelajarannya awal yang Sudah cukup, Dayu? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Dayu? Dari aku cukup, Bu. Baik, kalau saya menangkap jawaban dari Dayu itu tadi berarti kita sebagai pendidik nantinya kita harus membangun image di depan siswa yang kita bisa bercanda dan juga serius ya Dayu. Jadi siswa itu nyaman belajar dengan kita agar
ketika bercanda ya kita bercanda, tapi ketika kita harus pelajaran ya kita akan kembali ke ajaran gitu ya Dayu. Ya, kira-kira baik, untuk grade apakah jawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih Dayu. Baik, terima kasih Greta dan Dayu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang punya JJ, jika sudah siap untuk disampaikan, dipersilahkan kepada kelompok pemateri. Gimana kelompok pemateri? Marta ya? Marta mau jawab. Iya, Ibu. Saya coba menjawab pertanyaan Kevin yang tadi. Menurut apa yang kan kalau CTL itu tuh ada 7 bertanya, menemukan terus masyarakat belajar, refleksi dan asesmen otentik. Nah, jadi menurut saya pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini pembelajaran yang enggak semuanya itu didapat dari si guru. Jadi juga dengan kayak kelompok-kelompok belajar. Jadi menurut saya matriks ataupun tadi limit kalau nggak salah itu menurut saya bisa dengan cara seperti guru memberikan siswanya, nah secara berkelompok itu nanti mereka akan dari matriks atau limit tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Bagi ada yang ingin menambahkan dari pemateri? Terima kasih Cita atas jawabannya. Untuk kelompok pemateri, masih ada yang mau menambahkan? Dari aku belum ada input. Sudah cukup. Baik. Vin cukup menanggapi. Jadi untuk matriks ini bisa dipelajari secara kelompok ya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Cita. Gimana konsepnya, gimana konsepnya di dunia nyatanya, tapi bisa dengan kelompok, dengan menemukan konsepnya itu seperti apa. Apakah bisa diterima, Kevin? Atau masih ada yang mau? Terima kasih Putri sudah memberikan dan juga pada materi sudah memberikan jawaban-jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kevin. Selanjutnya masih ada pertanyaan akhir dari JJ. Dipersilakan ke kelompok pemateri.
Mungkin aku mau coba menjawab sedikit dari pertanyaan JJ yang mengenai HOTS itu. Kan kalau tahu soal yang sulit ya, soal-soal yang pemikirannya kritis. Untuk itu, untuk anak bisa memahami soal HOTS, guru memakai tadi menghubungkan antara kehidupan ke dalam konteks materi. Setelah itu sesuai dengan dari realistik, pendekatan realistik, guru juga bisa menggunakan pemodelan. Pemodelan itu yang dijelaskan oleh kelompok pembahas, ada pemodelan yang ada pemodelan yang matematisasi horizontal dan juga vertikal, di mana matematisasi horizontal ini dan vertikal ini membahas tentang step gimana kita menyelesaikan suatu masalah yang diberikan agar dapat dikerjakan dengan, kalau dari aku segitu, dan mungkin ada dari teman-teman pemateri yang ingin menambah. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah dari kelompok pemateri masih ada yang menyampaikan tambahan? Apakah sudah cukup dari kelompok pemateri? Kalau dari aku udah. Oke. Jadi tadi kalau saya bisa menyimpulkan jawaban dari kelas, itu untuk HOTS itu bisa dengan menghubungkan masalah dengan dunia, terus bisa juga dengan pemodelan manusia, yaitu matematika horizontal maupun vertikal. Bagaimana untuk JJ, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih kelompok pemateri. Jadi kesimpulannya di sini tuh HOTS, CTL, sama RMI ini bisa menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar yang baik. Oke, terima kasih moderator juga. Terima kasih. Baik, untuk yang sesi kedua dan ketiga, sesi kedua dan pertama ini sudah terjawab semua pertanyaan. Selanjutnya kepada Ibu Mada, apakah ada disampaikan, ada tambahan? Oke, baik Putri. Tadi diskusinya agak lama ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup sulit juga untuk kelompok pemateri. Nah, mungkin saya ingin mereview beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi dari, kalau di chat ya, saya lihat di chat itu ada dari Dede, menanyakan tentang model. Dalam CTL itu ada pemodelan atau modeling, yaitu perlunya adanya model ya, perlunya ada model yang ditiru oleh siswa. Nah, model itu siapa? Bisa guru, bisa menghadirkan dari luar. Nah, dari luarnya itu siapa? Tadi jawabnya siapa ya? Bisa seperti dosen, Bu, menghadirkan. Oke. Menurut Laras bisa menghadirkan dosen. Misalnya besok kalian ngajar, kemudian pas materi tertentu, oh kayaknya bagus nih menghadirkan model. Nah, kalian bisa mengundang Bapak Ibu dosen misalnya dari kampus gitu. Selain dosen, apakah bisa orang lain? Bisa, Bu. Menurut saya ada teman sendiri, Bu, ya, teman yang lebih paham dengan materi yang sedang dipelajari. Misalkan saya kesulitan, saya minta bantuan dengan teman. Oh, rekan guru gitu maksudnya ya. Oke, bisa rekan guru. Bisa juga menghadirkan mahasiswa. Jadi besok misalnya kalian diundang ke sekolah, mau ya? Kan mahasiswa bisa jadi model kan kalau untuk siswa gitu. Nah, kalau dalam pelajaran matematika.
Nah, kalau dalam pelajaran lain tuh banyak, misalnya IPA biologi bisa menghadirkan siapa? Dokter misalnya, dokter bedah. Nah, kalau pas belajar anatomi tubuh, bagian dalam manusia ada paru-paru, ada jantung dan lain-lain. Nah, bisa menghadirkan dokter sebagai pemodelan. Terus kimia, pas belajar kimia bisa apa? Menghadirkan dosen kimia atau staff lab juga bisa di kampus karena dia tahu apa bahan-bahan atau alat-alat kimia. Kemudian kalau pas belajar tata surya bisa menghubungi misalnya museum apa itu? Museum yang tentang planetarium dan sebagainya. Jadi banyak ya kalau ditanya tokoh-tokoh siapa yang bisa diundang. Nah, tinggal kita melihat materi ini terkait dengan siapa. Tapi selain modelnya tuh orang, bisa juga modelnya itu berupa alat peraga atau apa semacam aplikasi yang bisa membantu siswa belajar. Gitu. Jadi tidak harus orang, tapi bisa sesuatu itu bisa alat peraga, bisa aplikasi gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan Kevin. Nah, ditanya apakah pendekatan CTL dan RME dapat diterapkan pada semua materi matematika baik SMP maupun SMA. Tadi dijawab kelompok bisa. Terus langsung disanggah lagi, materi limit dan matriks gimana? Karena mungkin menurut Kevin limit dan matriks tuh nggak ada. Masalah sehari-hari yang berkaitan tuh apa gitu ya. Oke. Kan padahal CTL dan RME itu bermula dari permasalahan kontekstual atau permasalahan nyata gitu kan. Nah, mari kita lihat. Di sini saya punya contoh yang limit dulu. Saya share screen ke kalian. Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Ini saya ambil dari buku matematika e-book kelas 11 IPA. Nah, tapi ini KTSP, tapi kan nggak masalah ya. Ini adalah apa? Cerita awal pada bab limit fungsi. Coba kamu mengambil kembang gula. Kembang gula itu permen ya. Coba kamu ambil permen dalam sebuah tempat dengan genggaman tanganmu. Mengambilnya sebanyak 5 kali. Nah, pas ngambil pertama 5 bungkus, yang kedua 6, kemudian 5 bungkus lagi, kemudian 7 bungkus, kemudian 6 bungkus. Karena kan sekali genggam itu enggak sama. Kalau di rata-rata itu menghasilkan 5,8. Nah, maka dikatakan permen yang diambil itu mendekati 6. Karena enggak mungkin kan 5,8. Nah, 0,8 permen tuh bagaimana? Mau dipotong. Nah, jadi hampir mendekati 6. Dalam contoh sehari-hari banyak sekali kamu temukan kata hampir, mendekati, harga batas, dan sebagainya. Pengertian tersebut sering dianalogikan dengan pengertian limit. Limit merupakan konsep dasar atau pengantar dari diferensial dan integral pada kalkulus. Untuk lebih jelas, dalam bab ini kamu akan pelajari konsep limit fungsi dan dalam pemecahan masalah. Nah, kemudian masuk ke pengertian limit secara intuisi. Dulu di SMA, kalian pasti juga mulai belajar limit itu dari yang pengertian secara intuitif. Oh, agak lambat ini ya komputer saya. Jadi tadi diawali dengan kata limit itu berarti mendekati atau hampir gitu ya. Lalu masuk ke pengertian limit bahwa kalau limit fungsi
atau di suatu titik itu kan hampir tapi bukan di titik itu, ya Kak. Biasanya di titik itu tidak terdefinisi kalau bentuknya fungsi pecah rasional, kemudian kalau penyebutnya 0 kan tidak terdefinisi. Contohnya itu. Hanya mungkin konteksnya di sini sudah masuk ke konteks yang matematika ya, karena sudah berupa fungsi, nggak sehari-hari banget. Tidak terlalu masalahnya itu berkaitan dengan sehari-hari. Tapi ini bisa juga sih dibuat soal kontekstual yang kamuflase atau trace up. Sebenarnya ini bentuk matematika kan. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1. Nah, ini tuh bisa sih diubah ke soal matematika. Ntar tinggal dimisalkan x-nya apa. Tapi ini kontekstualnya tidak yang istilahnya kontekstual itu sebenarnya ada 3 nanti yang enggak ada konteks, ada konteksnya kamuflase atau kontekstual benar-benar kehidupan sehari-hari. Nah, kalau limit ini memang agak sulit kalau dibuat benar-benar sehari-hari. Jadi biasanya mungkin diubah-ubah kalimatnya, sudah tahu bentuk matematikanya baru dicari kira-kira yang sesuai ceritanya apa. Jadi baru dimasukkan konteksnya. Kemudian yang matriks. Matriks ini saya ambil dari buku matematika kelas 12 program bahasa. Sudah muncul di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini adalah tabel informasi apa ini? Hasil Liga Indonesia. Wah, ini cowok-cowok mesti yang ngerti ya. Atau mungkin juga ada yang suka sepak bola yang perempuan. Liga Indonesia klasemen wilayah 1. Saya juga nggak terlalu ngerti. Ini mungkin skor-skornya ya. Nah, kemudian ada juga tabel yang menyatakan absensi siswa. Ada yang sakit, izin, dan tanpa keterangan. Kemudian ada lagi kalau ini koefisien dan variabel. Nah, dari yang hasil Liga Indonesia dan absensi tadi, ini kan ada susunannya ya. Misalnya ini yang Liga Indonesia. Yang pertama Persija ada skor 7601. Arema 6411 dan seterusnya sampai Persikota. Kemudian kalau yang absensi itu ada yang sakit, misalnya kelas A, 3A, yang sakit 0, izin 4, tanpa keterangan 2. Nah, ini susunan angka-angka ini bisa dibentuk ke dalam matriks. Jadi seperti apa? Kalau disusun menjadi seperti ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena pengertian matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, baris dan kolom tadi kan menyesuaikan tabel hasil liga kalau yang ini. Kalau yang ini tadi berdasarkan absensi. Jadi kalau mau mengambil contoh sehari-hari bisa untuk matriks. Banyak sih, mau pakai SPLDV juga bisa, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bisa disusun dalam bentuk matriks dan sebagainya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Kevin tadi. Hanya saja tentu guru harus bersusah payah
Gimana sih mencari permasalahan yang sesuai dengan materi itu. Maka kalau dikatakan bisa nggak di semua materi? Mungkin bisa, tetapi tidak mudah. Dan tidak selalu cocok. Itulah kenapa nggak ada satu model pembelajaran pun yang cocok untuk semua materi. Itulah kenapa perlu ada banyak pendekatan dan model pembelajaran kan, sehingga satu materi ini pakai CTL, oh ganti materi pakai PBL, problem based learning, ganti lagi terpakai kooperatif, ganti lagi gitu. Jadi supaya variatif juga, supaya siswanya tidak bosan. Gitu. Kemudian Kalista, dalam CTL ada questioning atau bertanya. Setelah melihat, saya rasa banyak siswa yang kurang aktif. Memang tidak tahu apa yang mesti ditanyakan ataupun takut salah. Oke, kalau ini sudah mungkin kalian sendiri mengalami ya waktu menjadi siswa itu tidak mudah untuk bertanya. Tidak mudahnya itu yaitu satu, tidak tahu apa yang ditanyakan, kedua kadang malu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan karena tidak bisa tapi malu bertanya dan sebagainya. Jawaban Dayu tadi diselingi dengan bercanda ya Dayu. Saya kalau mendengar suara Dayu itu malah ingat komika itu loh, Babi Cabita. Suaramu kok mirip dia Dayu. Besok kayaknya kalau jadi guru bisa jadi lucu nih Dayu nih. Karena dari suaranya aja udah lucu. Ya, makasih Bu. Oh, kamu merasa nggak kalau suaramu mirip dia? Nggak tahu sih Bu. Atau mungkin logatnya ya? Apakah dari daerah sana? Saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan, beda pulau ya? Oke. Iya. Tapi nggak apa-apa. Boleh diselingi dengan candaan supaya siswanya nggak tegang. Jadi kalau siswanya takut kan udah takut duluan nggak mau tanya gitu ya. Boleh sih, jadi agak santai gitu. Terus tadi boleh juga dipancing dengan pertanyaan. Tadi siapa ya? Ada yang jawab seperti itu. Boleh pancing dengan pertanyaan supaya bertanya. Kalau nggak mau tanya ya udah saya aja yang tanya, maksudnya gurunya. Biasanya sih daripada ditanya mending bertanya kan. Nah, kemudian apresiasi. Kayaknya kemarin di mata kuliah lain ya. Atau di kelas lain ya, saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Pentingnya juga apresiasi. Jadi kalau ada yang bertanya, sesimpel apapun pertanyaannya, walaupun pertanyaannya mungkin tadi udah ada jawabannya, tetap kita hargai sebagai guru. Kayaknya tadi udah dijawab kok masih nanya lagi itu, ya tetap diapresiasi gitu. Kemudian Greta, bagaimana menangani siswa yang kurang bisa diatur? Apa ini? Dalam kelas agar guru tetap disukai siswa namun tidak ditindas. Wih, ngeri kayaknya nih gurunya ditindas. Jadi kalau Greta tadi mencontohkan sebenarnya sih udah sebagian besar siswa tuh udah fokus, cuman ada 1-2 yang enggak. Ya memang sulit ya mengendalikan satu kelas. Ada terus agar gurunya tetap disukai. Wah, ini agak susah loh. Membuat semua siswa menyukaimu, kalau besok kamu jadi guru itu sulit. Jadi jangan apa ya, terus tidak harus kok siswa itu menyukai gurunya. Tapi minimal ya kita nggak usah membedakan sikap, oh ya siswa ini nggak suka dengan saya, terus saya juga jadi nggak suka dengan siswa itu, enggak sih. Kalau misalnya ada sebagian yang kurang bisa diatur, mungkin bisa disiasati dengan tempat duduknya di rolling. Jadi sebelum memulai pelajaran, nah biasanya yang bikin huru-hara di belakang itu dipindah misalnya. Atau langsung kelompok yang dia nggak suka aja nggak apa-apa. Kelompok yang anak tersebut nggak suka dengan anggota kelompok. Jangan sama yang akrab, kalau sama yang akrab tambah ramai nanti ya. Kemudian yang kelima, pertanyaan dari JJ, proses apa yang diperlukan dalam mengintegrasikan HOTS dalam CTL maupun RME. Nah, kalau mengintegrasikan HOTS, Higher Order Thinking Skill, nah soal-soalnya itu langsung bisa diaplikasikan saat pertama kali bisa. Kan
CTL dan RME kan diawali dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah yang kontekstual. Nah, masalahnya itu boleh langsung hot, atau boleh juga masalah yang levelnya biasa dulu, medium. Nah, nanti di bagian latihan soal baru masukkan yang hot, itu sangat bisa. Apalagi kan hot biasanya soalnya kontekstual kan. Nah, cocok banget nih pakai CTL maupun RME. Gitu CC. Jadi bagus nih diintegrasikan langsung CTL-nya menggunakan soal hot. Sambil membiasakan siswa mengerjakan soal-soal hot. Gitu CC. Baik Ibu, terima kasih Ibu Mada. Ya. Oke, semua pertanyaan udah kayaknya ya. Nah, mungkin sebentar, masih ada yang mau bertanya enggak? Belum ada. Nah, kalau gitu saya ingin tahu, tadi kan sudah sering disebut ya. Dalam CTL itu biasanya yang perlu digarisbawahi adalah 7 komponen dari CTL. 7 komponen dari contextual teaching and learning apa saja? Tujuh komponen CTL. 1. Konstruktivisme, Bu. Konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Dari kata konstruksi. Konstruksi itu bangunan. Membangun. Terus apa hubungannya pelajaran dengan bangunan? Kita bukan anak teknik, Bu. Dari kata membangun. Jadi harapannya dengan CTL itu siswa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi tidak guru menjelaskan. Jadi dalam CTL itu bukan diawali dengan guru menjelaskan bla bla bla, itu enggak, tapi pembelajarannya konstruktivisme. Tapi itu ingat, 7 komponen ini bukan urutan ya. Bukan tahap pertama pembelajaran konstruktivisme, tahap kedua ada fase inquiry, enggak, tapi ini komponen yang harus ada, jadi bukan berupa urutan. Yang kedua ada inquiry. Inquiry itu apa? Menemukan. Jadi dalam CTL ada penemuan. Penemuan apa? Bukan menemukan, mungkin bukan menemukan sesuatu yang baru ya, tapi dalam hal ini adalah siswa menemukan konsepnya. Tadi kan menemukan rumus mungkin, atau pengertian, atau sifat-sifat. Gitu. Mungkin di buku rumusnya udah ada, tapi dari mana sih kok bisa dapat rumus itu? Nah, itu ada termasuk dalam komponen CTL. Kemudian bertanya atau questioning. Tadi yang ditanyakan siapa? Kalista, Bu. Kalista. Ditanyakan Kalista ya, masalah bertanya. Siswa harus aktif bertanya. Tanyanya harus ke guru atau enggak, Kalista? Kalau misalkan untuk di kelas sih sepertinya pada guru, Bu. Tapi kalau pada teman juga nggak apa-apa sih. Enggak, kalau dalam CTL itu tidak selalu harus pada guru. Kan nanti ada kelompok-kelompok diskusi. Nah, itu bisa saling bertanya antar siswa. Walaupun kadang teman yang lain juga belum tentu tahu ya. Baik, Bu. Kemudian yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar. Apa itu masyarakat belajar? Apakah yang belajar masyarakat sekitar? Enggak ya, dalam hal ini istilah learning community atau masyarakat belajar itu artinya tadi siswa belajar secara berkelompok.
ada diskusi. Kemudian yang kelima ada modeling atau pemodelan. Kemudian yang keenam ada reflection. Modeling tadi menghadirkan model atau juga bisa guru sebagai model atau menggunakan alat peraga. Kemudian refleksi apa? Refleksi. Kalian pernah kan melakukan refleksi? Pernah belum? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ngapain kalau refleksi? Memikirkan apa yang telah dilakukan sebelumnya, Bu. Dan kalau misalnya salah, diperbaiki. Tapi bukannya aku dosa ya. Jadi refleksi kan tadi memikirkan dan memberikan makna. Misalnya hari itu udah belajar apa sih? Yang udah diperoleh apa? Kemudian tadi misalnya pas kerjakan latihan soal salah, oh nggak apa-apa, nanti sebagai pelajaran untuk berikutnya gitu. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian otentik. Apa itu penilaian otentik? Otentik itu asli ya. Apakah selama ini penilaiannya nggak asli? Nah, jadi penilaian otentik dalam CTL itu artinya apa? Yang dinilai itu tidak hanya di akhir pelajaran. Di akhir pelajaran kan atau di akhir bab biasanya memang ada tes ulangan harian ya. Cuman di CTL itu bukan satu-satunya penilaian, tapi penilaian itu dari proses saat tadi berkelompok itu sudah mulai dinilai oleh guru. Gimana sih siswa itu bisa diskusi kelompok enggak? Bisa enggak dia punya ide untuk menyelesaikan masalah soal kontekstualnya tadi. Itulah namanya penilaian otentik. Jadi penilaiannya dari proses. Terus kemudian dari kuis mungkin, dari tugas. Nah, itu. Jadi tidak hanya dari hasil akhir tes saja. Karena justru yang nampak asli itu berdasarkan proses dan juga kuis atau tugas-tugas gitu. Yang penting kalau di CTL itu ada 7 komponen. Kemudian kalau RME ada prinsip-prinsip RME ya, ada guided reinvention, menemukan kembali secara terbimbing. Kalau dalam RME ada guided reinvention, menemukan kembali secara terbimbing. Kemudian ada progressive mathematization atau matematisasi progresif. Tadi ada istilah matematisasi vertikal dan horizontal. Apa itu? Besok kita akan pelajari. Kemudian ada didaktikal fenomenologi atau fenomenologi didaktik. Nah, kalau fenomenologi didaktik itu apa? Menekankan pembelajaran yang bersifat mendidik dan pentingnya masalah kontekstual. Kemudian tadi kalau tidak salah dari kelompok pembahas ada satu lagi yang ditambahkan ya? Tidak menambahkan, Bu, tapi kan kalau di kelompok pemateri itu yang di makalah itu ada 3, tapi tadi waktu menyampaikan poin-poin itu ada 4. Gitu. Nah, kalau kami temukan itu yang masuk ke yang pertama, yang masuk ke dalam kemudian ada self develop model itu ya? Tadi waktu menjelaskan kelompok presenter ada 4 tambah self develop model gitu.
Iya, tapi di makalah ada 3. Hanya 3. Kemudian menurut kelompok pembahas harusnya itu 3 saja. Iya, 3. Terus yang matematisasi itu masuk ke guided reinvitation. Reinvention. Oh iya Bu. Bu. Oke, jadi ada yang digabung gitu ya. Iya, Bu. Yang tambah satu lagi mengembangkan model sendiri atau self-development model. Apa itu self-development model? Nah, dalam tadi kan RME itu juga diawali dengan masalah dunia nyata siswa ya. Maka dari masalah itu kan dalam menyelesaikannya tidak langsung bisa. Perlu diubah ke bentuk matematika. Nah, dalam mengubahnya itu, dalam model matematika itu siswa bisa menggunakan cara sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Itulah self-developed model. Jadi ini guided dan matematisasi itu jadi satu. Kemudian tambah yang ketiga adalah self-developed model. Gitu ya. Jadi ini adalah 3 hal yang penting dalam RME. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Oke, baik. Minggu depan kita masih akan diskusi tentang CTL dan juga RME ini. Dan juga kalian akan praktek bagaimana sih kalau CTL dan RME ini diterapkan dalam pembelajaran matematika. Di sini udah belum ya? Ada implementasi sih. Tapi masih berupa teori ya, belum secara praktis diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, minggu depan kita akan membahas gimana sih kalau CTL dan RME itu langsung diterapkan dalam pembelajaran matematika. Jadi kalau misalnya masih ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh dilanjutkan minggu depan tentang CTL dan juga RME ini. Dan kalian minggu depan secara berkelompok akan membuat rancangan pembelajaran matematika menggunakan CTL dan RME. Gitu, tapi masih minggu depan kok, tenang aja. Oke, gitu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, diskusi hari ini sudah cukup. Terima kasih pada Putri yang sudah menjadi moderator. Kepada kelompok pemateri hari ini ada Koni, Laras, Marta, dan Dayu ya. Kemudian Putri bersama teman-teman bahas dan juga penanya serta teman-teman lain. Kita ketemu lagi minggu depan pada workshop CTL dan juga RME. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat Bu. sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Lumayan, Bu.